Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas tentang hipertrofi dan hiperplasi. Keduanya adalah bentuk adaptasi yang dilakukan oleh sel jika terjadi peningkatan aktivitas pada sel maupun jaringan. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang mekanisme adaptasi sel, bahwa sel akan mengalami adaptasi jika terjadi peningkatan atau penurunan dalam aktivitas sel dan jaringan. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi adalah bertambahnya volume suatu jaringan tubuh. Di sini ukuran sel membesar, tetapi jumlah sel tidak bertambah. Contoh yang paling jelas yang bisa kita lihat itu misalnya hipertrofi pada otot. Otot membesar karena ukuran sitoplasma yang berubah. Sitoplasma mengalami pembesaran ukuran. Nah, yang lebih jelas terlihat itu adalah pada otot-otot yang banyak digunakan karena kerja keras, ya, misalnya pada binaragawan maksud saya, ya, karena banyak melakukan exercise sehingga otot-otot tampak membesar. Nah, contoh yang lain lagi adalah pada tukang becak, ya, karena mengayuh becak sehingga betis tampak lebih besar. Nah, kenapa membesar? Karena otot-otot melakukan adaptasi karena bekerja keras terus-menerus sehingga otot beradaptasi dengan cara memperbesar ukuran sel. Ingat, memperbesar ukuran sel. Contoh yang lain adalah pada kuli panggul, ya. Umumnya kuli panggul akan meletakkan barang yang diangkat itu pada daerah punggung, sehingga otot di daerah punggung dan lengan atas itu akan membesar. Itu adalah contoh pada hipertrofi. Contoh yang lain adalah pada ventrikel. Ingat, ventrikel adalah bagian dari jantung yang terdiri dari otot-otot miokardium yang jika jantung dipaksa bekerja keras untuk memompa dalam rangka memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh, maka adaptasi yang dilakukan oleh otot ventrikel adalah hipertrofi. Ukuran sel menjadi membesar. Baik. Nah, ini kita lihat gambaran secara mikroskopis. Yang sebelah kiri ini adalah otot skeletal, ya, otot lurik pada ekstremitas yang normal. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah otot skeletal yang sudah beradaptasi. Lihat ukurannya. Ukurannya membesar. Mengapa membesar? Dalam rangka adaptasi terhadap perubahan karena digunakan secara berlebihan. Baik, kita lanjutkan. Kalau yang tadi, yang slide sebelumnya, ini adalah contoh hipertrofi yang sifatnya fisiologis. Jadi kenapa mesti membesar? Karena secara fungsi memang diperlukan. Sedangkan yang slide berikut ini adalah contoh hipertrofi yang sifatnya patologis. Nah, pada gambar yang sebelah kiri, ini adalah gambaran normal dari ventrikel kiri pada jantung. Ventrikel jantung ada dua, ya, kiri dan kanan. Yang bekerja lebih keras adalah ventrikel kiri. Yang sebelah kiri ini adalah gambaran normal dari ventrikel jantung. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah ventrikel jantung yang sudah mengalami hipertrofi. Bisa diamati karena dipaksa atau terpaksa
melakukan kerja keras memompa darah ke seluruh tubuh, maka adaptasi yang dilakukan oleh otot jantung atau ventrikel jantung ini adalah mengubah ukurannya menjadi lebih besar supaya bisa beradaptasi. Nah, kasus ini umumnya keadaan ini kita temukan pada kasus-kasus penderita hipertensi. Tekanan jantung yang meningkat menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Nah, secara mikroskopis, gambar yang sebelah kiri ini adalah gambaran otot jantung yang normal. Sedangkan yang sebelah kanan, gambaran otot jantung yang sudah mengalami, ya betul, mengalami hipertrofi karena melakukan adaptasi. Contoh yang lain adalah hipertrofi pada ginjal. Nah, ingat, semua tubuh kita yang ada dua atau istilahnya bilateral, jika salah satu mengalami gangguan, maka bisa digantikan oleh bagian yang lain ya. Contohnya mata kita ada dua. Kalau mata kita yang sebelah kiri terkena sesuatu sehingga fungsinya terganggu, maka bisa digantikan oleh yang sebelah kanan. Paru kita ada dua. Kalau paru kita yang sebelah kiri misalnya terkena benturan atau terjadi luka atau gangguan, maka bisa digantikan yang sebelah kanan. Nah, pada kasus hipertrofi pada ginjal, ini terjadi karena hipertrofi kompensatorik. Artinya, pada kasus-kasus orang yang ginjalnya karena ada masalah tertentu dan ginjalnya tinggal satu, maka ginjal yang tinggal satu ini akan menggantikan fungsi atau kerjanya bertambah berat karena dia harus menjalankan fungsi sebagai ginjal kedua-duanya. Nah, hipertrofi yang semacam ini disebut hipertrofi kompensatorik. Pada keadaan yang lebih lanjut ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa selain bertambah ukuran selnya, ginjal juga mengalami hiperplasia. Apa itu hiperplasia? Kita akan lihat pada slide-slide selanjutnya. Nah, kalau tadi hipertrofi adalah ukuran sel yang bertambah besar, maaf, saya ulangi, jika hipertrofi adalah ukuran sel yang bertambah besar, pada hiperplasia, sel-sel atau sel-sel otot atau sel-sel pada jaringan akan bertambah volumenya karena tumbuhnya sel-sel baru. Jadi tidak hanya ukurannya yang bertambah, tetapi selnya bertambah banyak. Nah, hipertrofi dan hiperplasi termasuk kelainan progresif, ya, karena ada adaptasi yang dilakukan sel itu namanya adaptasi secara regresif. Oke, kita lihat gambar ini. Gambar yang sebelah kiri secara mikroskopis ini adalah menunjukkan keadaan endometrium. Endometrium itu adalah lapisan pada rahim. Ya, betul. Ya, lapisan pada uterus yang akan berubah selama lapisan ini akan mengalami perubahan pada siklus menstruasi. Pada saat siklus menstruasi, terutama pada fase sekresi, sel-sel akan bertambah banyak. Ini adalah hiperplasia atau penambahan jumlah sel yang sifatnya fisiologis atau normal. Kalau ada yang fisiologis, berarti ada yang patologis. Nanti kita lihat ya. Ini masih contoh yang fisiologis. Ini yang sebelah kiri adalah gambar atau ini adalah bentuk rahim pada orang yang belum hamil ya. Sebelum kehamilan ukuran rahim itu sebesar alpukat.
Yang sebelah kanan untuk mencukupi kebutuhan karena adanya janin, plasenta, dan lain-lain, maka rahim atau uterus perlu menambah jumlah selnya. Ini termasuk fisiologi hiperplasia atau hiperplasia yang sifatnya fisiologis atau normal. Baik, saya lanjutkan. Ini contoh hiperplasia yang patologis. Sebelah kiri adalah gambaran kulit yang normal. Kalau mengalami luka, misalnya tersayat pisau, kulit akan menutup secara sempurna, ya. Tapi yang sebelah kanan, pada kasus-kasus orang yang luka pada kulitnya terlalu dalam, kemudian seringkali mengalami infeksi yang tidak yang sembuh, kemudian luka lagi, akan terjadi hiperplasia. Contohnya pada kasus-kasus keloid, ya. Kita lihat kulitnya menonjol. Pada keadaan itu, sel-sel kulit akan memperbanyak jumlah selnya dalam rangka melakukan adaptasi. Seharusnya penyembuhan luka tidak perlu terjadi yang namanya keloid atau hiperplasia, ya. Tapi karena sesuatu hal, maka ini yang disebut dengan hiperplasia patologis, ya. Contohnya pada luka keloid, ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada metaplasia. Metaplasia adalah perubahan suatu jenis jaringan dewasa menjadi jaringan lain sebagai usaha proteksi tubuh. Contohnya adalah kalau saluran kemih, ada kasus batu pada saluran kemih. Ingat, saluran mukosa kita, salah satunya adalah saluran perkemihan, itu sangat lembut, ya. Tapi adanya batu akan menyebabkan gesekan. Gesekan yang terus-menerus pada lapisan mukosa yang halus akan menyebabkan sel epitel berubah menjadi squamosa. Penjelasannya lain, ada contohnya lagi adalah pada saluran pernapasan. Karena terpapar pada asap rokok, maka lapisan epitel kolumnar berubah bentuk menjadi squamosa. Ini disebut sebagai metaplasia. Nah, ini contohnya, ya. Penjelasan saya tadi tentang gambaran saluran mukosa pada perkemihan karena adanya batu. T ini adalah yang normal atau transisi, ya. Sedangkan ini penebalan karena adanya batu. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi displasia. Displasia itu adalah perubahan ke arah kemunduran pada sel dewasa yang disebabkan oleh peradangan tapi sifatnya reversibel. Contohnya adalah serviks, ya, serviks atau mulut rahim, karena sering mengalami perangsangan yang iritatif sehingga terjadi perubahan bentuk. Itu disebut sebagai displasia. Ada lagi anaplasia, perubahan ke arah kemunduran sehingga sel dewasa menjadi primitif. Di sini bisa kita lihat ukuran antara inti dan sitoplasma menjadi 1:2. Pada sel yang normal, antara nukleus dan sitoplasma, perbandingannya adalah 1:4. Oke. Baik. Itu materi kita tentang hipertrofi dan hiperplasia. Bisa disimpulkan, hipertrofi dan hiperplasia merupakan bentuk adaptasi sel karena terjadi peningkatan aktivitas di tingkat sel. Sekian materi kita hari ini. Selanjutnya Anda bisa melihat buku yang saya unggah di materi di program VLab. Silahkan dibaca. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.